Ada pemeluk agama yang mengklaim dibimbing Roh Kudus, tapi sayang perilakunya tidak mencerminkan dibimbing Roh Kudus. Mereka gemar menghujat, membuat video untuk memfitnah serta menghina Islam. Sungguh sangat heran apakah benar mereka dibimbing Roh Kudus atau sebaliknya. Karena setahu saya Roh Kudus itu akan membimbing orang ke arah yang baik, tapi aneh mereka justru punya kebiasaan buruk. Salah satu contoh menfitnah Nabi Muhammad tewas diracun, padahal sangat jelas beliau malah hidup selama 4 tahun setelah peristiwa menyantap daging beracun tersebut. Beliau masih memimpin Fathul Mekah dengan damai, memimpin perang Hunain melawan orang yang memerangi umat Islam, melakukan haji, dan yang terpenting, masih tetap menyampaikan risalah selama 4 tahun. Jauh lebih lama dari hidup Yesus yang hanya 3 tahun sejak pertama dia menyampaikan pengajarannya sampai tewas dibunuh bangsa Israel. Jadi apakah tuduhan ini benar? Jawabannya sangat tidak benar. Mari kita lihat hadis yang menerangkan peristiwa tersebut dari Anas. Ia berkata bahwasanya seorang perempuan Yahudi pernah datang menemui Rasulullah dengan membawa daging kambing yang telah diberi racun. Lalu beliau memakan sebagiannya. Setelah beliau mengetahui bahwa daging itu beracun, lalu perempuan itu segera dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepadanya, apa maksud dia melakukan hal yang demikian? Maka perempuan itu menjawab, "Aku mau membunuhmu." Beliau bersabda, "Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu melaksanakan maksudmu untuk membunuhku." Para sahabat bertanya, "Bolehkah kami membunuhnya?" Beliau menjawab, "Jangan." Luar biasa pemaafnya Nabi Muhammad. Berbeda terbalik dengan Yesus yang mengutuk Yudas untuk celaka. Matius 26 ayat 24 Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Imam An-Nawawi Syarah Muslim 7/329 mengatakan tentang sabda Nabi Muhammad, Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu melaksanakan maksudmu untuk membunuhku. Ini mengandung penjelasan tentang kemasuman, keterjagaan Nabi Muhammad dari semua manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Dan ini adalah mukjizat bagi Rasulullah Muhammad akan keselamatan beliau dari racun yang mematikan. Dan Allah juga memberitahukan kepada beliau bahwasanya kambing tersebut diberi racun dan berbicaranya anggota tubuh kambing kepada beliau. Dan bukti penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad adalah penjagaan Allah kepada beliau dari kejahatan kaum kafir Makkah, melindungi dari tokoh dan orang-orang yang hasad kepada beliau. Orang-orang yang keras kepala termasuk menyelamatkan Nabi dari pengepungan massa yang hendak membunuh beliau. Seluruh orang yang ikut mengepung ditidurkan Allah dengan pulas sehingga Nabi Muhammad bisa lolos dan selamat dari upaya pembunuhan itu. Berbeda dengan Yesus yang langsung tertangkap dengan 1 kali upaya pembunuhan. Apalagi dari upaya peracunan sangatlah mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Muhammad dengan melindungi beliau dari racun tersebut. Dari dua penjelasan di atas jelaslah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal karena diracun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, sahabat Nabi yang ikut memakan daging yang telah ditaburi racun tersebut meninggal saat itu juga.
Seandainya tidak dilindungi oleh Allah, niscaya beliau pun akan meninggal saat itu, karena racun tersebut memiliki toksisitas tinggi. Namun kuasa Allah melindungi beliau, dan beliau tetap hidup sampai 4 tahun, lebih lama dari masa hidup Yesus menyampaikan pengajarannya yang hanya 3 tahun saja. Contoh, misal ada 2 orang sahabat, sebut saja si A dan si B mengalami kecelakaan. Si A tewas seketika dan si B hanya patah kaki dan tidak tewas. Ketika orang bertanya, siapakah yang tidak selamat dari kecelakaan tersebut? Pasti akan dijawab si A. Dan apakah si B tewas dalam kecelakaan? Maka orang waras akan menjawab tidak. Si B selamat, hanya patah kaki saja. 4 tahun kemudian si B meninggal karena sakit. Apakah si B disebut meninggal karena kecelakaan? Tentu tidak, bukan. Begitu juga dengan Muhammad. Racun yang diberikan memiliki daya racun yang sangat kuat. Terbukti sahabat Nabi langsung tewas seketika sementara Nabi tidak. Beliau masih bisa memimpin banyak peperangan dan meraih kemenangan karena Allah. Beda sekali dengan Tuhan kalian yang nyawanya melayang seketika setelah dicekokin racun asam oleh bangsa Israel. Ini tidak fitnah karena tertulis dalam kitab suci kalian, di mana nyawa Tuhan kalian langsung melayang seketika setelah dicekokin cairan asam oleh Israel untuk menguji kenabian Yesus. Matius 27 ayat 48-50. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Markus 15 ayat 36-47. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bahkan pada Injil terjemahan lama terbitan tahun 1954 jelas sekali setelah Yesus dicekokin racun dia berteriak kesakitan dan tewas seketika. Markus 15 ayat 37. Kemudian Yesus berseru dengan suara keras dan mengembuskan napasnya yang terakhir. Tetapi berserulah Yesus dengan suara besar, lalu putuslah nyawanya. Berdasarkan Alkitab jelas sekali Yesus tewas karena dicekokin racun asam oleh Israel, bukan karena penyalibannya. Sehingga bangsa Israel tidak akan pernah mau percaya dengan kemesiasannya. Karena Yesus tewas tidak selamat oleh racun yang mereka berikan. Berbeda dengan kejadian peracunan Muhammad, wanita yang meracuninya masuk Islam. Karena Muhammad tidak tewas oleh racunnya dan selama 4 tahun memimpin peperangan dan meraih kemenangan atas izin Allah. Kesimpulan, Muhammad selamat dari racun dan mampu mengantar umat Islam meraih kemenangan selama 4 tahun. Sebaliknya dalam Alkitab tertulis Yesus tewas seketika setelah diberi racun asam oleh bangsa Israel.